Hai guys, welcome back again di Olds Update. Olds Update kali ini sesuai dengan request dan voting dari teman-teman di Telegram. Tadi saya sempat tanya sih kayak between Koti atau Cardano. Koti kebetulan ada mainnet juga di akhir bulan, tapi Cardano kan yang sebenarnya lebih urgent ya memang. Mengingat tanggal 22 September itu akan ada Fossil Hard Fork, dan ini sekali lagi kita tegaskan ya, ini adalah salah satu event yang paling ditunggu oleh para crypto enthusiast ya. Kalian bisa lihat sendiri ini ada 5.796 vote untuk Fossil upgrade, dan so far saya nggak tahu sih apakah ini terbanyak gitu, tapi at least lumayan banyak ya dari seputar coin market calendar. Sepanjang saya ngelihat ini kayak 5.796 vote itu lumayan gitu ya, at least di compare dengan average rata-rata. Jadi Cardano somehow itu mencuri spotlight dari market crypto, apalagi terutama pasca kemarin the merge itu kelihatannya nggak terlalu membantu dari sisi harga, which is seperti yang kita udah pernah bahas juga ya, sentimen itu kan sudah terasa dari berminggu-minggu atau beberapa hari sebelum eksekusinya. Jadi sekarang Cardano yang menarik dan yang lumayan bikin sedih adalah justru sentimennya nggak kerasa, karena mungkin orang khawatir Cardano Fossil upgrade bisa sama kayak The Merge gitu loh. Jadi mungkin ada consideration dari mereka untuk pertimbangkan beli Cardano kalau misalkan sudah drop after Fossil upgrade. Nah itu kan pasti salah satu yang dipertimbangkan. Nah hari ini kebetulan karena kita bahas Cardano juga, tadi saya ketemu satu buah good news. Ini slightly good news, jadi kayak small impact aja ya. Intinya bagi salah satu kandidat Kongres Amerika Serikat mengatakan bahwa Cardano itu adalah salah satu yang extremely efficient ya buat kondisi kedepannya ya. Sebenarnya dia bahasa ini namanya January Walker ya. Dia bilang katanya sebetulnya sih ini lebih ke dia menunjukkan ketertarikan atau interesting ya untuk kegunaan daripada blockchain teknologi, dan pointed out that not all blockchains are as energy hungry as Bitcoin. Jadi kan problematikanya adalah Bitcoin itu digadang-gadang sebagai salah satu kripto yang banyak bisa dibilang membutuhkan energi dalam proses proof of work-nya atau miningnya gitu loh, untuk menjadi validasi atau validatornya. Jadi ya dia bilang nggak semua kripto tuh kayak Bitcoin, which is butuh energi yang luar biasa besar gitu loh. Bahkan di sini dia mengatakan di Twitternya, blockchain will solve the water crisis. Nah ini sebenarnya dia kan balik lagi ya, kandidat atau calon kongres di keanggotaan Amerika Serikat nanti, mungkin pada saat midterm election di bulan November. Jadi mungkin di sini dia juga mencoba untuk menarik para pelaku pasar kripto atau para peminat cryptocurrency untuk supaya bisa menaikkan elektabilitasnya dia gitu. Jadi dia mention di sini, I think it's entirely possible in 3 or 5 years that we can take that test back and sell it to the government of Ethiopia, for example, the government Georgia and the oh sorry teman-teman, kayaknya bukan yang ini ya. My bad, bukan yang ini. Ini teman-teman, sorry. There are chains that are inefficient like Bitcoin, ya. Other like Cardano or even Hedera Hashgraph are extremely efficient. Hedera is even more efficient than Visa transactions. Wow, okay. Comparisonnya adalah dengan Visa transactions, which is katanya lebih efisien untuk H-bar. Jadi pertanyaannya adalah H-bar dan Cardano ini yang dapat sentimen dari mentionnya si anggota Kongres ini ya, lebih tepatnya si January Walker, UT04 US Congress candidate. Jadi menurut teman-teman, apakah kita harus pilih dia? Ya itu sih urusannya Amerika ya. Tapi yang pasti di sini dia sudah menyampaikan pandangannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa cryptocurrency akan menjadi alat juga untuk politik nanti ya teman-teman, lebih tepatnya di midterm election pada November mendatang. Makanya kita juga antisipasi ada possibility di November justru malah bisa positif, karena Oktober atau November malah jadi bisa positif untuk market crypto, karena mereka perlu dandanin ya, perlu dimanfaatkan juga untuk bagian dari kampanye politik. Alright, so kita bakal bahas untuk Cardano dari price action. Sebenarnya kalau kita lihat price action di time frame daily, saya flashback dikit ya teman-teman. Intinya ini major support and then major support ya. Ini important area untuk time frame weekly or daily. Jadi menurut saya somehow Cardano bisa sideways di sini tuh udah merupakan a good sign gitu, karena posisi terakhir selling pressure masuk
ya, and then slowly. Kalau kalian bilang di sini sekarang posisinya sudah mulai memasuki fase sideways-nya, I think I'm quite agree ya teman-teman dengan situasi seperti ini. Walaupun every time kita ngelihat dia recovery ya, di sini malah cenderung membentuk rising wedge and then breakdown happens, and then another rising wedge and then breakdown happens ya. Cuman semakin lama selling pressure-nya mungkin semakin melemah. Saya bisa katakan demikian. Kenapa? Karena the first selling pressure compared the second one and then the third one ini beda ya. Kelihatannya pressure-nya tuh makin lama makin melemah, dan ini sebenarnya situasinya sama kayak waktu yang kita sempat ngejelasin ke teman-teman di post analysis study time. Jadi kalau kalian make sure kalian cek di playlist study time, saya sempat bahas juga reason kenapa saya waktu itu buy Bitcoin di harga sekitaran 18.400-an lebih kurang, and then saya take profit di kisaran 20 ribuan 21 ribuan ya. Jadi untuk saat ini yang saya lihat Cardano itu menyerupai dengan situasi itu. Jadi kita ngelihat selling pressure itu nggak sesignifikan yang pertama ataupun yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau kalian gunakan chart yang berbeda, so di sini ada saya punya ini ya, analisis lebih detail untuk advanced group. Sebenarnya yang saya lihat di sini adalah kita mendapati posisi Cardano itu rejected ya. Untuk bagian bawah kalau kalian hubungkan just between the body candle, ini kita ngelihat ada rejection atau rebound tepatnya di kisaran support line daripada si Cardano sendiri. Ya, jadi untuk bagian top saya pakai tail candle-nya untuk tahu potential maksimalnya. Sementara untuk di bagian bawah sebenarnya terlepas dari posisi kita dekat dengan area major support, kita juga mendapati bahwa posisi Cardano saat ini itu berpotensi membentuk semacam symmetrical triangle pattern. Ya, jadi coba diperhatikan di sini guys ya. The first rebound itu testing level ini, and then bisa dibilang dropnya dia create kayak semacam lower low, at least based on closing daily time frame, and then dia rebound, and then dia drop lagi ya. But this drop yang kedua kali ini itu dia create yang namanya higher low, which is ini sebuah indikasi ya bahwa ada potensi symmetrical triangle bisa terbentuk di sini. Cuman pergerakan terakhirnya bisa dibilang nggak terlalu powerful, nggak sampai atas karena rejection kembali terjadi pada Bitcoin juga, dan akhirnya menyebabkan Cardano sekarang kembali tertekan dan testing terhadap trend line-nya. So far dari closing daily time frame kemarin kita ngelihat Cardano bisa mempertahankan trend line ini juga ya, kembali mendapatkan semacam apa kita bisa bilang ya, kayak semacam apa sih itu bahasanya kayak semacam reaksi lah ya, ada buyers di sana yang tertarik untuk start masuk lagi gitu loh. Dan tentu saja nggak menutup kemungkinan faktor yang mempengaruhi itu adalah dari fasil hard fork atau fasil upgrade sendiri. Nah sekarang kalau kita lihat dari time frame hourly, which is time frame 4 jam dan kawan-kawan, saya pengen teman-teman sebenarnya kalau misalnya kalian memantau situasi Cardano di sini, kita bisa lihat bahwa ada sebuah head and shoulders ya, basically terbentuk di time frame yang bisa dibilang time frame hourly-nya. Dan sebenarnya di daily juga kelihatan ini ada ya, ini left shoulders, head and then right shoulders, and then the breakdown already happen within the neckline ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada neckline-nya, dan neckline-nya sudah berhasil dipatahkan, sudah berhasil di breakdown dengan selling pressure yang lumayan agresif. Dan saat ini posisi kita itu sekali lagi kita hubungkan trend line to trend line ya, dari body to body di time frame hourly-nya, dan kalian bisa lihat bahwa reaksi kita saat ini mendapati reaksi tepat sekali di trend line tersebut. Jadi kalau misalnya breakdown, apa yang terjadi sebenarnya mungkin nggak akan terlalu signifikan banget, tapi kita punya another major support di bagian bawahnya, dan itu sebenarnya paling rendahnya kalau buat saya di kisaran harga $0.4005 ya, atau kita bisa sebut $0.4, karena ini adalah major support untuk time frame weekly. Breakdown di bawah itu artinya Cardano terpaksa untuk bergerak di bawah 0,4 bahkan sampai $0,1, 0,13 sen kalau nggak salah terakhir, $0,13 terakhir kita cek. Dan ya untuk saat ini terlepas dari kondisi Cardano itu udah dekat sama fasil upgrade, kita ngelihat dari segi price action itu cenderung negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, ini yang saya terus terang merasa cukup menarik. Kalau saya sih still I'm betting on fasil upgrade
Maksud saya adalah saya mungkin ngelihat ada possibility kita bisa manfaatkan, toh dari segi risk reward rasionya menurut saya ini worth it dan bisa istilahnya kasarnya kalau kita mau gambling pun ya ini smart gambling gitu. Ibaratnya kalau rebound berapa sih gitu kan, banyak orang waktu itu bilang kayak possible nggak sih $1. Kalau saya sih terus terang merasa nggak yakin gitu ya bisa $1. But at least Cardano bisa balik ke harga 0,57 sampai 0,64 aja dari harga saat ini dengan penempatan stop loss di bawah trend line dan juga di bawah lowest price pada tanggal 29 Agustus. Or kalau kalian mau lebih safety, kalian bisa tarik ke bawah sini. Ini pun masih menawarkan kalian peluang 1/3. Ibaratnya kalian berjudai ya kan, kasarannya nih kalau mau berjudai ya tukar 1 buat dapat 3. I think it's worth it gitu loh. Jadi kalau misalnya considering mungkin masuknya di sini let's say ya sebut saja misalnya $50 deh, resikonya $50 dan kalian bisa dapetin $150 ya. Saya pikir ini worth it ya. Saya pikir ini worth it. Jadi tentu saja yang perlu diperhatikan ada salah satunya faktor makroekonomi juga, which is FOMC meeting minutes, press conference dari Jerome Powell akan diadakan pada tanggal 22 September 2022, lebih tepatnya pada pukul 1.30 pagi di hari Kamis. And Cardano so far, kalau saya lihat dari price action, sekali lagi kalian bisa gunakan juga informasi dari exponential moving average di time frame hourly, dan kita bisa lihat juga di sini karena di sini sebelumnya berfungsi sebagai neckline. Sekarang kita ngelihat ini sebagai area resistance. So ini support, ini resistance. Jadi kita ke squeeze between di dalam resistance or di dalam support ini. Nah, breakout berikutnya akan menentukan arah Cardano secara keseluruhan. Jadi menurut saya bisa di follow up buat yang mau spekulasi. Paling pertimbangkan untuk selalu gunakan stop loss sebagai pengaman karena risiko untuk Cardano drop dari kisaran $0,4 itu saat ini lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi perlu diingat juga ada yang namanya istilah buy the rumor sell the news, walaupun sekarang rumornya udah nggak kerasa, yang lebih kerasa malah kita lebih dekat ke arah newsnya. So apakah Cardano akan breakdown pasca fasil upgrade? Well, kita lihat nanti di hari H, which is tanggal 22 September, kita tunggu ya. Mudah-mudahan hasilnya positif. Saya di sini pribadi juga ya betting with the fasil upgrade. I'm hope fasil upgrade beneran bisa memberikan upgrade untuk Cardano dan bisa menarik lebih banyak peminat lah terhadap Cardano sendiri. Oke, I think that's it teman-teman. Once again, thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.